Hari ini kita akan bicara mengenai kita belajar mengenai berdoa dengan kuasa, ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah para rasul. Nah, Tuhan Yesus kan mengajarkan kita pada satu waktu itu di Injil Lukas, doa Bapa kami itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah para rasul bagaimana berdoa dengan kuasa, yang versinya agak berbeda dengan doa Bapa kami, tapi kita akan melihat bagaimana para rasul itu dan juga semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke surga dan turunnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada semua orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang menaruh dirinya, kepercayaan imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka berdoa dan dengan kuasa yang mereka dapatkan dari Roh Kudus, mereka bisa melawan semua ketakutan, mereka bisa melawan kekejian walaupun mereka dikejar-kejar, tapi mereka masih bertumpu pada keimanan mereka kepada Bapa di surga, ya. Nah, inilah yang kita akan bicarakan malam hari ini, di mana kenaikan Tuhan Yesus itu adalah menjadi satu tonggak. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu area di mana jemaat-jemaat itu masih saja dikejar-kejar. Dengan demikian, maka apa yang dialami oleh gereja mula-mula, para rasul dan juga pengikut-pengikutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu mencerminkan berbagai macam ketidaktenangan, ketegangan dalam hal sosial, dalam hal politik, dalam hal kultur, dalam hal kepercayaan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat ini dikejar-kejar. Jemaat ini benar-benar orang-orang Romawi yang pada saat itu tidak suka. Karena ini kan kebanyakan orang Yahudi dan beberapa Gentiles. Tapi orang Yahudi ini yang dikejar-kejar oleh orang Romawi. Tapi apa yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan dan bisa kita pelajari sampai hari ini adalah iman yang teguh dan keberanian untuk melawan semua ketidakadilan dalam memberitakan cerita mengenai Tuhan Yesus. Cerita mengenai bagaimana Yesus sudah memberikan ajarannya dan akhirnya ditangkap dan diberikan pengadilan dan akhirnya dimati di kayu salib. Dan disinilah kedaulatan Allah, kedaulatan iman itu tetap terjaga. Walaupun situasinya sangat mencekam, situasinya tidak mereda, tapi kita akan belajar malam hari ini bagaimana mereka tetap menjaga iman dengan doa-doa dengan penuh kuasa. Nah, ini satu cerita yang baik sekali untuk kita fahami, untuk kita lakukan, untuk kita 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 benar-benar imani bahwa memang kekuatan doa bukan hanya pada waktu kita senang dan kita tenang, tapi justru pada waktu kita tidak senang, di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita takut, cemas, anxiety, tapi disitulah Allah bekerja. Disitulah iman kita akan diteguhkan. Disitulah di mana kita akan diberikan keberanian untuk melawan dan menerima segala sesuatu karena kepercayaan kita bahwa Tuhan masih akan membantu kita. Tuhan selalu menolong kita apapun dalam setiap situasi, ya. Nah, dengan demikian maka dengan adanya cerita Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi, itu setelah Yesus naik ke surga dan itu dikisahkan dalam kisah para rasul bab 2, ya. Nah, ini penting karena apa? Dengan turunnya para Roh Kudus, turunnya roh-roh yang datang kepada para eh, jemaat mula-mula, para umat mula-mula dan rasul-rasul yang ada, yang tadinya takut tiba-tiba menjadi berani. Yang tadinya itu anxiety, bagaimana saya akan kehidupan saya. Dengan adanya pencurahan Roh Kudus dikatakan oleh kisah nomor 2, kisah bab 2, dengan Roh Kudus memberikan roh keberanian dan roh keutuhan di dalam pekerjaan mereka sehari-hari sehingga apa yang menjadi ketakutan berubah menjadi keberanian. Keberanian untuk mengabarkan Injil. Injil pada saat itu belum ditulis, tapi yang ada adalah pemberitaan dari mulut ke mulut, yaitu verbal, cerita mengenai Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dengan adanya Roh Kudus yang merupakan roh keberanian ini, mereka berhasil membuat orang-orang yang tadinya tidak percaya, walaupun dalam perasaan mencekam, Roh Kudus memberikan keberanian. Banyak orang-orang yang tadinya belum menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Orang-orang yang tadinya berdosa bisa bertobat. Orang-orang yang tadinya tidak bersatu bisa bersatu bersekutu dalam komunitas-komunitas Kristen yang pertama. Nah, inilah yang membuat kita lihat bahwa
peran daripada Roh Kudus sendiri. Roh Allah yang datang, kita udah bicarakan beberapa minggu yang lalu. Ruah Yahweh, di mana Ruah Yahweh ini bukan hanya memberikan kita kehidupan, bukan memberikan kita hanya penyegaran, tapi juga keberanian, kepastian, dan Dia memberikan kita kesatuan, di mana Roh Yahweh ini akan menyatukan kita di dalam pemikiran dan dalam iman. Dan yang penting adalah Roh mengatakan bahwa Roh Yahweh memberikan Roh kebenaran ini memberikan kita harus setia pada janji-janji Tuhan karena Tuhan juga setia pada janjinya pada kita. Dan dengan karena itu iman yang kita pegang ini adalah menjadi basis pertama di mana keberanian dan pertumbuhan gereja pertama itu karena apa? Karena Roh yang sudah diberikan pada waktu Pentakosta. Jadi kalau kita lihat sejarah dan konteks sosial di dalam kisah dua itu ya. Yang pertama kita tahu bahwa orang-orang ini ada kebanyakan orang Yahudi, otomatis pada waktu itu adalah di daerah Kaisaria, jadi orang-orang Romawi yang mengejar-ngejar mereka. Jadi pengikut-pengikut Yesus itu sebenarnya adalah salah satu sekte dari Yudaisme. Makanya disebut sebagai Judeo-Christian, ya, Judaisme Christianity, Kristiani, komunitas itu, Judeo-Christian community, ya. Nah, dengan demikian, maka mereka itu tidak tenang. Karena apa? Mereka adalah bagian daripada orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mengikuti apa yang orang-orang Yahudi lakukan. Jadi orang Yahudi mengusuin mereka, kemudian orang Romawi juga memusuhin mereka. Dan orang-orang Yahudi itu ternyata eh, dibantu dan banyak dilindungi oleh orang Romawi. Sehingga pada waktu orang-orang Yahudi, golongan Sanhedrin, ya, itu kan dari adegan Sanhedrin, Farisi, dan lain-lain itu. Mereka justru dilindungi oleh orang-orang Romawi. Begitu ada satu sekte yang baru, yaitu sekte Yesus. Sekte kekristenan ini oleh orang Yahudi dimusuhin, orang Romawi yang tadinya menganggap bahwa orang Yahudi itu sangat tenang, sekarang menjadi tidak tenang, menjadi bergejolak merusak status quo daripada Jewish state, merusak status quo daripada keyahudian. Sehingga mereka takut, sehingga makanya orang-orang Kristen yang pertama juga dikejar oleh orang-orang Romawi karena mereka dianggap merusak tatanan daripada sosiologi, tatanan daripada kehidupan keagamaan daripada orang-orang Yahudi yang sudah hidup tenang ini. Ya. Nah, dengan demikian maka banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang dihasilkan oleh orang Yahudi maupun orang Romawi. Dan dengan demikian, maka orang-orang yang tadinya tenang, karena masih ada Yesus ya, dan lain-lain. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka mereka tidak punya kesempatan untuk saya tidak punya pahlawan, saya tidak punya role model, because the Messiah is already gone. He went to heaven. Was raised to heaven. Maka dari itu mereka tidak punya kepercayaan diri sendiri. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan orang-orang Yahudi dan orang Romawi ini. Sampai yang kita bicarakan bahwa adanya Roh Kudus yang datang kepada mereka. Nah, sebelum itu kita dengarkan cerita mengenai Petrus dan Yohanes ya. Nah, pada waktu eh, ada satu cerita di mana Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan seorang pria lumpuh di gerbang di Bait Allah ya, yaitu di Yerusalem. Nah, ini kita bisa bicara mengenai kisah 3:1-10 ya. Nah, kenapa di mata orang-orang Yahudi dan Romawi itu besar sekali? Karena apa? Karena penyembuhan ini yang dilakukan bukan oleh Yesus, tapi dilakukan oleh dua orang murid Yesus, Petrus dan Yohanes, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi ini kan orang-orang biasa. Who are they? Mereka adalah orang-orang just like me. They're Jewish. They're Jewish, Petrus and Yohanes ya. Jadi kok bisa tiba-tiba mereka itu punya keberanian untuk menyembuhkan. Dan mereka mempunyai kepintaran dan punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa dia bisa menyembuhkan, dia bisa berkuasa, dia punya kuasa walaupun dia adalah orang-orang yang berasal dari golongan Yahudi karena adanya Roh Kudus. Dan mereka karena keadanya Roh Kudus, mereka berani bersaksi bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang sudah ditumpahkan setelah Yesus naik ke surga di dalam Pentakosta, dia juga bersaksi mengenai Yesus sebagai Mesias, sebagai orang yang terberkati. Nah, karena orang-orang Yahudi sekarang melihat, oh benar ya kalau gitu cerita mengenai Yesus ini ya. Mereka mulai tertarik.
kepada cerita mengenai kekristenan, di mana mereka mau join kepada jemaat-jemaat yang baru. Nah, tapi orang-orang Romawi takut, karena sekarang mereka harus melihat bahwa, oh ini ada sekte baru Yahudi yang tidak memenuhi persyaratan untuk kita lindungi. Sehingga apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes ditangkap dan juga dimasukkan dalam mahkamah yang mengadili Yesus, yaitu Sanhedrin, mahkamah agama. Ya, di situ ada orang-orang Farisi, ya, dan orang-orang Essenes dan lain-lain. Dan di situ eh, Petrus dan Yohanes ditangkap dan juga mereka menginterogasi tanpa keadilan, tanpa ada cara-cara. Karena ini kan mahkamah agama, ya, bukan mahkamah Romawi, bukan mahkamah pengadilan. It's not a court. This is only court of religion, court of faith, ya. Nah, apa keputusan Sanhedrin? Sanhedrin memutuskan bahwa di dalam Kisah 4, 18-21 dikatakan, mereka tidak boleh lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi ini juga takut. Mahkamah Agama Sanhedrin mereka takut. Lebih banyak lagi orang Yahudi yang berpindah menuju menjadi Kristen. Sehingga mereka katakan, kamu masih Yahudi, oke, kamu nggak apa-apa, tidak akan ditangkap. Tapi kamu tidak boleh berbicara lagi atau mengajar dalam nama Yesus, ya. Nah, ini terjadinya setelah kirab kisah para rasul di mana Pantekosta, di mana Roh Kudus sudah didatangkan pada di atas para rasul dan juga orang jemaat-jemaat yang lain. Apa yang terjadi? Mereka memberontak. Mereka harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Mereka katakan, saya tidak bisa tidak mengajar. Kami tidak bisa tidak mengajar karena kepercayaan kami, kepercayaan kami, iman kami membuat kami harus menyebarkan berita yang baik, yaitu mengenai Yesus Kristus sendiri, mengenai kerajaan surga, mengenai Roh Kudus, mengenai janji-janji Tuhan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka tetap melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Mahkamah Sanhedrin dikatakan mereka tetap kembali, mereka melepaskan, mereka tidak memenjara Petrus dan Yohanes. Itu karena kuasa Roh Kudus. Teman-teman, itu karena kuasa-kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kepada Petrus dan Yohanes, seperti yang Yesus janjikan pada waktu dia naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa di surga agar Bapa di surga mengirimkan Roh Kudus, Ruah Yahweh kepada komunitas pada saat itu. Nah, apa yang terjadi setelah mereka kembali? Justru orang-orang ini tidak takut. Mereka melihat bagaimana Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan oleh Mahkamah Sanhedrin. Mereka malah bersatu di dalam iman. Mereka berdoa dan mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi ditangkapnya Petrus dan Yohanes membuat iman mereka berlipat ganda. Dengan demikian, maka gereja awal yang pertama kita tahu, mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam situasi yang susah apapun, apabila kita bersatu dan kita punya iman yang kita serahkan kepada Bapa di surga, kepada Allah, maka semuanya yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya sangat tidak menakutkan hati, mereka bisa menjadi lebih berani. Dan demikian walaupun diancam bagaimana juga iman mereka, mereka tetap tidak takut. Dan disinilah kita berdoa. Dan disinilah kita bisa belajar bagaimana iman itu sangat bisa melawan semuanya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai doa-doa jemaat, ya. Di dalam Kisah bab 4 kita akan bicarakan dari ayat 23 sampai 31, ya. Siap-siap ya, siapa yang mau membaca, ya. Ini agak panjang, silakan siapa yang mau membaca. Doa jemaat Kisah 4, 23-31 ini setelah Petrus dan Yohanes ditangkap dan dilepaskan. Oke, siapa yang membaca silakan. Ya Pak, saya baca Pak. Ya Bu Juli, Raymond. please. Ya, Ya. ya selamat malam Bapak Ibu semua. Um, Ya, Kisah pasal 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa?
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Demikianlah sabda Amin. Tuhan ya. Ya, syukur pada Allah kita dengar. Terima kasih Bu Juli ya sudah membaca. Jadi kita ya teman-teman kita melihat di sini bagaimana mereka itu walaupun setelah Petrus dan Yohanes ditangkap mereka tetap mempunyai iman. Mereka tidak takut malahan. Justru mereka berdoa, mereka bersama-sama. Mereka menjadikan satu hatinya dan dicurahkan oleh Roh Kudus yang sudah ditumpahkan oleh Bapa di surga. Mereka berani, malah berani. Justru di sinilah yang dikatakan bahwa apapun yang sudah dikerjakan, apapun yang terjadi di dalam 26 ya, ayat 20 dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi yang mau melawan Tuhan ini bukan rakyat biasa, tapi justru raja-raja dunia dan juga para pembesar yang mau melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Yesus ya, maksudnya ya. Nah, tapi sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini raja-raja yang besar, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang kau urapi. Ya. Jadi intinya bahwa apapun yang terjadi secara sejarah, hal-hal yang berhubungan Yesus itu selalu dimusuhi. Dan dimusuhi itu bukan hanya orang-orang yang bawahan, tapi justru para petinggi-petinggi yang mempunyai pejabat-pejabat yang mempunyai kuasa. Ini yang poinnya di sini. Bagaimana mereka walaupun melihat bagaimana kekristenan yang bersatu di bawah Yesus tidak gampang untuk membuat bersatu menjadi umat Allah yang kokoh. Mereka tidak mau, mereka justru bisa dilawan oleh orang-orang ini, bahkan dilawan oleh raja, tapi mereka tetap bersatu. Mereka tetap menjalankan apa yang mereka karena mereka punya kuasa. Ya, jadi dikatakan untuk melaksanakan sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Nah, sekarang ini terjadi lagi karena pada waktu Yesus sudah terjadi, di mana Herodes Pontius Pilatus melawan Yesus, sekarang terjadi lagi Tuhan. Lihat bagaimana mereka mengancam kami, terjadi lagi. Tapi dan berikanlah pada hamba-hambamu keberanian. Walaupun kami diancam, tapi kami mengerti bahwa engkau selalu bersama kami. Di mana Roh Kudus yang telah kau berikan kepada kami, yang kau telah urapkan pada kami. Kami tahu, kami selalu percaya bahwa iya mereka, Roh Kudus akan selalu melindungi kami. Sehingga berikanlah pada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, sabdamu. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat dalam nama Yesus hambamu yang kudus. Apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu mereka berdoa dengan iman di mana Roh Kudus itu datang, goyanglah tempat mereka berkumpul dan semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan karena dipenuhi oleh Roh Kudus kembali mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi intinya buat kita yang di zaman modern ini, apapun yang terjadi kalau kita berdoa bersama-sama, kadang-kadang kita berdoa sendiri, tapi kalau kita berdoa bersama-sama, maka Roh Kudus akan menjadi lebih besar. Maka Tuhan Yesus katakan, apabila engkau berdoa, satu, dua, tiga orang bersama dalam namaku, maka besarlah kekuatan doa itu.
Berdoa sendiri juga bagus, tapi kalau berdoa bersama-sama seperti malam ini kita bersekutu, kita berjumpa kembali, kita berdoa bersama-sama, maka disitulah kepenuhan Roh Kudus akan terjadi dan kekuatan daripada iman kita akan membuat doa kita akan bisa kuasa doa itu akan bisa berkali-kali lipat, berlipat ganda. Ini yang kita mesti lakukan. Ini yang kita harus imani dan kita harus lakukan. Berdoa sendiri baik, tapi dalam keadaan di mana kesempatan ada doa bersama-sama, kita harus berkumpul dan melakukan doa secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, apa saja kalau saya bedah nih ya. Pertama adalah pemahaman masalah. Ya. Kedua adalah permohonan. Dan yang ketiga dengan iman maka Tuhan akan menjawab. Seperti yang tadi adanya apa? Adanya bumi yang bergoyang, Roh Kudus datang. Itu adalah jawaban Tuhan. Dan di mana Tuhan menjawab, karena apa? Karena kita doa melalui iman. Tapi sebelum daripada kita berdoa, ini kan apa namanya rumus yang kita bisa gunakan, yang kita bisa contoh. Apabila kita ada masalah, berikanlah kita sudah diberikan rumus bagaimana cara berdoa. Pertama, cari pemahaman. Masalah kita itu apa? Masalah yang mereka tunjukkan adalah pada waktu Yesus mereka dikejar-kejar dan sekarang masih dikejar-kejar dan dikejar-kejar oleh para penguasa penggede, bukan hanya rakyat-rakyat yang tidak suka, tapi juga para raja-raja, Pontius Pilatus dan lain-lain. Pada waktu kami mau memberitakan mengenai Yesus, tapi justru kami dimusuhi. Nah, itu pemahaman. Itu adalah persoalan. Nah, kemudian kisah 30 kita diajarkan untuk permohonan. Di dalam 30 dikatakan bahwa ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, menyembuhkan kami, berikanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Nah, ini permohonan kita di sini. Tapi yang penting adalah basis daripada semua ini adalah iman. Karena tanpa iman, doa kita itu tidak akan bisa berlipat ganda. Kalau tanpa iman, itu adalah kekuatan yang ada Tuhan berikan. Di mana kalau dengan iman, maka Roh Kudus akan datang. Jadi dengan formula yang sangat sederhana, kita bisa berdoa dimanapun juga. Yang para rasul sudah ajarkan. Yang pertama adalah pemahaman akan persoalan. Yang kedua kita bermohonan. Ketiga baru dengan jawaban Tuhan lewat iman. Nah, iman ini adalah basis dari segala sesuatu di sini ya. Kalau kita tidak mempunyai persoalan dan kita tidak berikan pada Tuhan, kita hanya mohon saja, ini tidak komplit menurut kisah para rasul bab 4 ini. Tapi kita harus berikan basis dari pemahaman kita, persoalan kita kepada Tuhan. Saya mengalami demikian Tuhan. Saya kok gini. Nah, kita beri mohon. Bagaimana Tuhan, ulurkanlah tanganmu supaya engkau bisa membantu aku dalam saat ini. Aku malah mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin kau bisa memberikan jamahanmu ke dalam hatiku. Jamahanmu pada orang lain. Jamahanmu pada siapapun sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang baik. Yang berkenan pada dirimu. Tapi yang dengan iman yang besar, pemahaman dan permohonan yang kita berikan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Ini adalah role model daripada doa yang diberikan oleh para rasul. Dan hasilnya baik sekali kita lihat di dalam kisah para rasul. Ya. Jadi dalam konteks yang baik, di mana mereka walaupun diserbu, mereka sudah tidak disukai, bahkan mereka diancam, tetap mereka dibebaskan dan mereka bisa kembali membuat doa-doa. Sehingga apa yang terjadi? Nah, kita sekarang pengajarannya apa? Satu, persatuan daripada jemaat, persatuan dari kita semua. Keteladanan daripada kita para rasul itu, walaupun kita mempunyai tantangan dalam kehidupan, yang apa yang harus mereka lakukan adalah berdoa. Berdoa ini mencari kekuatan dari kekuatan yang tidak mengandalkan kekuatan kita sehingga Allah berkenan untuk memberikan rohnya dan bisa melawan dan bisa membantu kita dalam mengatasi persoalan. Ya. Yang kedua, di dalam doa, pada waktu kita persoalan kita minta, kita harus memuji Allah. Kita harus membesarkan, mengagungkan Allah sebagai Bapa kita di surga yang penuh kuasa, yang penuh banyak sekali kasih sayang kepada kita semua. Karena itulah, kalau kita tidak mengingatkan kembali, jadi pada waktu kita persoalan itu kita harus acknowledge
Tuhan tuh benar-benar kuasa. Glory be to the Lord, glory be to God, ya. Jadi intinya kita menciptakan, Dia pencipta kita semua dan penguasa kita. Kita harus acknowledge begitu besarnya Tuhan itu. Menjadi pengingat bahwa orang percaya dan kita harus mengingat kepada Tuhan, ya. Tahu dari mana kita bahwa ini Tuhan juga dilakukan oleh penguasa? Kita lihat lagi ya. Tadi yang kita dibacakan oleh Ibu Yuli tadi. Nah ini. Di sini katakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Jadi intinya mereka mengagungkan Allah pencipta. Engkaulah yang menciptakan dunia, ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau adalah yang maha kuasa. Engkau menciptakan segala bumi dan segala isinya. Engkau menciptakan kami manusia dan kami adalah hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya bahwa persoalan yang aku punya, persoalan kita berikan menurut model ini. Kemudian permohonan bagaimana Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Engkau sudah memberikan contoh-contoh. Tapi apakah berikanlah kepercayaan kepada diriku, suatu kesimpulan di mana aku harus berbuat sesuatu. Dan disitulah kalau kita percaya dan kita beriman, maka doa kita akan dikabulkan. Ya. Ketiga, permintaan keberanian bukan kenyamanan. Ya. Kita pada para jemaat yang di dalam kisah 4 dikatakan mereka lebih fokus pada keberanian dalam menjalankan misi Allah. Misi Allah dalam hal ini apa? Yaitu menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Mereka nggak minta-minta loh. Mereka hanya bilang bahwa berikanlah kami keberanian. Berikanlah kami kesetiaan kepadamu di dalam kesulitan yang kami hadapi, di dalam kepermusuhan yang kami selalu jumpai, di dalam ketidaknyamanan, di dalam situasi di mana kami selalu dicerca, dipaksa, di apapun juga yang membuat kami selalu ditantang untuk menunjukkan keimanan kami. Justru di sini permintaan keberanian dan bukan kenyamanan kita. Bagaimana kita bisa memfokuskan untuk berani? Kalau kita punya masalah, kita juga mesti berani untuk menghadapi. Jangan hilang, jangan hanya berdoa. Jangan berdoa untuk ya hilangkan ini ya Tuhan tantangan-tantangan ini. Tidak, tantangan masih ada. Tapi kita bisa hadapi dengan iman, itu pentingnya. Di mana Tuhan kita percaya bahwa Tuhan akan bersatu. Di mana Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Kalau kita dengan iman, kita akan berani melawan itu semua. Sehingga keberanian ini yang kita minta pada Tuhan. Bukan ketakutan, bukan kecemasan. Kalau kita cemas justru karena Roh Kudus kita diberanikan. Karena apa? Karena kita punya iman. Ya. Kemudian pentingnya kehadiran Roh Kudus. Nah, kehadiran Roh Kudus ini memberikan keberanian dan kekuatan pada jemaat untuk memberitakan Injil. Nah, kita diingatkan juga misi kita tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Kehidupan kita pun kalau kita ada masalah, kalau kita tidak Roh Kudus tidak akan bisa terjadi hal-hal yang baik buat kita. Dengan doa kisah para rasul yang bab 4 ini menunjukkan kepentingannya kedatangannya Roh Kudus dalam melaksanakan dan menghilangkan semua masalah-masalah. Ya, jadi kita mesti penting yang persatu kekuatan, kemudian pengakuan, kedaulatan, ketiga minta keberanian bukan kenyamanan, kita berani nantang itu semua karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Kelima, datanglah Roh Kudus dan Dia akan selalu kalau kita punya iman pasti Tuhan akan memberikan Roh Kudus pada kita. Yesus sudah katakan, jangan takut bahwa Tuhan aku akan minta Bapakku, Roh Kudus akan datang atasmu. Dialah menjadi roh keberanian, roh nasihat, roh yang penuh cinta pada Tuhan, roh takut pada Tuhan. Semua roh yang sudah diberikan oleh Roh Kudus di dalam yang kita peringati di dalam Pentakosta itu ya. Dan yang terakhir kembali lagi kita diingatkan bahwa berdoa satu-satu itu baik, tapi kalau kita mau benar-benar di dalam hal memberikan jasa doa yang lebih baik, di mana keimanan yang kolektif itu akan membuat doa kita menjadi lebih besar, amplifikasi signal, amplifikasi daripada energi doa itu akan menjadi lebih besar dalam komunitas. Disinilah makanya itu kalau ada masalah-masalah, kadang-kadang itu kita tidak bisa soft, kita tidak bisa membetulkan itu sendirian. Kita butuh iman kolektif, kita butuh teman-teman seiman, kita butuh orang lain supaya dia bisa membantu dengan imannya, dengan kekuatan doanya, juga untuk kebutuhan kita, untuk solve our problem.
Ya. Oke. Jadi iman kolektif ini adalah wujud solidaritas pasti orang-orang dimanapun juga di masa apapun juga, bukan hanya zamannya pada waktu para rasul dan gereja perdana itu dibuat ya di Yerusalem atau dimanapun juga, tapi juga masa sekarang di mana teman-teman kita yang seiman yang malam seperti malam hari ini kita bersama-sama, walaupun kita sibuk kita apa, tapi kita tetap meluangkan waktu untuk kita berdoa bersama-sama, kita mempunyai persatuan iman. Sehingga apabila ada masalah di dalam komunitas-komunitas itu, maka kita tidak berasa sendirian. Dan kesatuan hati inilah di mana Allah akan bekerja. Kesatuan hati inilah yang membuat kita menjadi lebih kuat di dalam tantangan-tantangan kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan. Di mana Tuhan selalu berkomitmen, Dia akan membantu kita. Dan di dalam kesatuan kolektif ini, maka Tuhan akan berkarya. Tuhan akan datang. Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya karena Roh Kudus datang. Saya percaya malam hari ini juga Roh Kudus datang di dalam diri kita semua. Sehingga memang harus mencari kita itu teman seiman yang kita di mana kita bisa berdoa bersama, kita bisa belajar bersama, kita bisa ber empathize bersama, empati satu sama lain sehingga wujud solidaritas di mana yang solidar itu bukan hanya Tuhan kepada kita atau kepada kami atau kepada saya pribadi, tapi kepada kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya. Ya. Makanya saya selalu katakan, kita ke gereja manapun, tapi yang penting yang menjatuhkan kita itu adalah iman kadang akan Yesus Kristus. Karena apa? Karena setiap gereja akan mempunyai liturgi, mempunyai caranya sendiri-sendiri. Tapi yang iman yang satu kepada Yesus ini yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipecahkan. Disinilah kita berkumpul, di mana para rasul juga menunjukkan mereka berasal dari Yahudi, orang-orang Yahudi, tapi mereka dari keluarga yang berbeda-beda dan bahkan Gentiles, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang non-Yahudi, mereka bisa masuk menjadi Kristen karena menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Ini adalah cerita yang begitu besar, yang dahsyat sekali, yang besar sekali ya. Sehingga kalau kita dikatakan diingatkan kembali setelah kisah, di dalam Yakobus 5:13-16 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, kalau ada seorang di antara kami yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau saya menderita, baiklah saya berdoa. Ya. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia nyanyi. Jadi kalau kita gembira, jangan kita nunjukin pura-pura berdramatisasi, pura-pura kita sedih, pura-pura apa. Kalau gembira, ya tunjukkan gembira. Tapi kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah, dia tidak katakan, baiklah kamu berdoa sendiri. No. Dikatakan, baiklah kamu memanggil para penatua jemaat. Parah, jadi lebih banyak. Jadi kolektif, iman kolektif yang akan mendoakan kita. Ya, supaya mereka mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak dengan nama Tuhan. Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dan karena itu hendaknya kalian saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling ya. Jadi bukan hanya berdoa sendiri, tapi saling mendoakan. Jadi kalau saya sakit doakan orang lain, kamu sakit kita doakan dan lain-lain. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar energinya. Basisnya apa? Orang yang benar. Orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Dan dia dengan doa, dengan yakin. Dengan iman yang besar. Dengan ketaatan dan kekuatan daripada Tuhan yang Roh Kudus sudah curahkan. Maka sangat besar doanya. Ini yang harus kita pikirkan. Kita sendiri harus menjadi orang yang benar. Supaya dengan kalau kita berdoa dengan yakin, maka besar sekali kuasa kita. Apalagi kita mendoakan orang lain, dan apalagi kalau kita ada masalah, orang lain juga mendoakan kita. Nah ini yang ditunjukkan dari kisah 4 yang dituliskan oleh penulis Yakobus, James ya. James 5:13-16.
Ini yang paling akhir adalah doa yang benar apabila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Dan kadang-kadang kita berdoa, malam hari kita berdoa, apapun doanya, kadang-kadang kok Tuhan belum jawab. Mungkin kita belum mengasain, merasakan bagaimana kita belum jadi orang benar. Atau kita belum jadi yakin dengan iman yang benar. Karena itu kuasa doa kita belum besar. Nah, ini jadi kita teman-teman, kita mesti belajar bagaimana cara menjadi orang yang benar. Orang yang taat. Orang yang selalu mencari sabda Tuhan, firman Tuhan, apa yang Tuhan maui. Kalau itu belum datang pada kita, bagaimana doa kita menjadi didengarkan. Karena itulah, maka kita mesti mengerti. Dan kita harus belajar juga bagaimana cara berdoa dengan role, dengan model-model yang Tuhan Yesus katakan. Pelajari tadi dari mana para rasul, teknik-tekniknya bagaimana itu masih banyak lagi. Ini hanya model, salah satu model yang kita dapat dari Injil saja, dari kisah para rasul yang menunjukkan kita. Tapi yang pasti yang Yakobus katakan, kita harus menjadi orang benar, kita taat pada ajaran Tuhan, kita mencari firman-firman Tuhan di dalam keseharian kita, selalu fokus pada Tuhan. Dan kalau kita punya yakin, kita beriman, maka sangat besar doanya. Itu yang Yakobus ingatkan pada kita. Nah, ini kembali lagi kalau kita punya kesempatan untuk berdoa kolektif. Di dalam Galatia ya, surat Paulus kepada umat di Galatia dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bukan sendirian. Kita tidak menanggung sendirian, tapi bertolong-tolonglah. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita bersama-sama menanggung keadaan seorang, kita empathize orang lain, maka ini akan menjadi pemenuhan terhadap permintaan Kristus, pemenuhan terhadap hukum Kristus. Dan ini adalah penguatan iman bagi kita semua dan orang yang mengalami kesulitan di mana mereka membutuhkan doa kita sehingga kita bisa belajar untuk berbagi dan juga mengurangi beban rohani, emosi dan juga sosial. Nah, malam hari ini kita udah belajar bagaimana cara berdoa yang baik ya. Kita harus juga diajarin daripada Galatia, kita diajari oleh Yakobus, diajari oleh Kisah 4. Tapi yang penting adalah iman dan hidup yang benar. Itu tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa diperdebatkan. Kalau hidup kita tidak benar, kita suka ngakalin orang, kita suka bohong, kita suka apa? Bagaimana hidup kita, bagaimana doa kita bisa dipercayai oleh Tuhan bahwa engkau adalah orang yang benar. Atau kita hanya ngomong dari komat kami di mulut tanpa punya iman, tanpa merasakan kehadiran Tuhan, tanpa merasa bahwa Tuhan Roh Kudus datang pada kita. Ini juga doa yang belum besar kuasanya, doa yang belum besar energinya, sehingga kadang-kadang doa kita tidak didengarkan. Tapi kalau kita mempunyai kesemuanya itu dan kita mau mendoakan orang lain, karena dikatakan surat Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menghubungi, memenuhi hukum Kristus, maka doa kita akan didengarkan. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini penting sekali ya. Mengucap syukur. Tadi udah diajarin bahwa kita harus yang pertama adalah kita harus memberikan pengertian pada Allah bahwa apapun yang terjadi, Dia adalah yang paling besar. Dia ada yang berkuasa, Allah yang paling kuasa. Jangan lupa, tapi di balik itu kita juga harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus bagi kita semua. Sehingga kalau kita berdoa, itu bersyukur, mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah berikan kehidupan yang baik. Engkau telah berikan sesuatu hal yang sangat menyenangkan dalam hati saya. Karena saya percaya bahwa kedamaian sejati hanya berasal daripadamu. Engkau adalah Raja cinta kasih. Engkau Raja surgawi memberikan cinta kepada kami. Dan untuk itu kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih atas anugerah yang kau berikan. Karena anugerah yang paling besar yang orang yang Tuhan berikan adalah kasih. Tuhan memberikan selalu kasihnya, tidak mengukur kapan, malam, hari, siang, hari, kapanpun juga. Dalam waktu hujan, dalam waktu kering, dalam waktu kita sehat, waktu kita sakit, kapanpun juga Dia akan memberikan anugerah kasih kepada kami, kepada kita. Sehingga apabila kita menerima mengucap syukur, itu sangat berkenan dan Tuhan akan mengapresiasi itu. Di dalam semua doa-doa, apabila kita mengucap syukur, kita acknowledge kebesaran Tuhan, maka doa kita dengan iman besar. Dan apabila kita melakukan halnya, maka doa kita tidak pasti tidak akan ditolak.
Mungkin tidak sekarang dijawab, mungkin minggu depan, tapi pasti dijawab oleh Dia pada waktu yang Dia kehendaki, di mana Dia akan menjawab doa kita. Seperti juga pada waktu para rasul yang ketakutan, dikejar-kejar, tapi karena mereka berdoa dengan iman, dengan model yang baik sekali, mereka bisa melawan itu semua. Bahkan bumi bergoyang pada waktu mereka itu berdoa, menunjukkan bahwa itu Tuhan datang dan Roh Kudus datang lagi kepada mereka, memberikan keimanan yang lebih besar. Oke, sekarang kesimpulannya ya, relevansinya apa? Nah, menunjukkan pelajaran yang berharga bahwa pentingnya persatuan menghadapi tantangan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, jangan kita hadapi sendiri, tapi kita punya teman-teman, kita bisa bersekutu, kita mendapatkan tekanan apapun juga. Tapi kalau ada teman yang bersatu, di mana iman kita bersatu, maka kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Ya, sehingga doa kolektif itu besar. Menjaga kesatuan visi karena misi kita sebagai anak-anak Allah, dan juga kita harus mengabarkan kabar baik semua ke seluruh mengenai Tuhan, ya. Sehingga komunitas kita mendukung, komunitas kita saling menguatkan, komunitas kita akan memberikan dukungan moral, ya, secara baik sekali, secara spiritual, emosional, dan juga material yang untuk kebutuhan kita sendiri, ya. Nah, itu adalah intisari daripada kisah para rasul 4 ini, di mana kita diajari berdoa, berdoa yang benar, yang didengarkan Tuhan, berdoa yang memberikan segala kepercayaan, dan akhirnya Dia memberikan hal yang terbaik. Walaupun banyak tantangan di masa kita, di depan kita, walaupun ada banyak sekali onak dan duri ataupun kerikil-kerikil batu-batu, tapi kita tetap akan bisa berjalan karena Tuhan Roh Kudus bersama kita. Amin.